Em, Luar biasa ulasannya Profesor Ramli tadi ya, Prof Ramli ya panggilannya ya. Romli ya, maaf Prof kalau saya salah. Em, Menyentuh di hati. Mengingat saya beberapa minggu lalu saya bertemu seseorang yang ajak saya podcast. Kita diskusi dan akhirnya ngomongin Pak Presiden Prabowo. Beliau ini benar-benar pro pemerintah. Pokoknya harus dukung pemerintah, program pemerintah kita jalanin semua, semoga semuanya lancar. Terus saya tanya, kira-kira Pak Presiden kita ini tulus nggak waktu dia bilang dia ingin melayani rakyat dan dia ingin membasmi korupsi. Ini orang ngomongnya biasanya bang, bagus, lancar. Untuk menjawab pertanyaan itu aja dia mesti mikir sekitar 5 detik. Sepertinya tulus bang jawabannya. Terus saya bilang, berani nggak? Terus dijawab lagi, kalau agresif seperti Bro Ron katanya, seperti yang Bro Ron lakukan di lapangan sana, kemungkinan tidak. Karena harus memikirkan konsekuensi politis dan sebagainya. Dalam konsep memimpin, apalagi untuk mensejahterakan rakyat, kalau kita tersandra dengan pemikiran bagaimana teman-teman politik saya nantinya, bagaimana perasaannya nanti kalau saya keras, bagaimana perasaannya kalau saya tegas. Saya rasa impian untuk membasmi korupsi ini akan susah. Waktu kemarin saya diundang sama LO-nya Bang Karni untuk menjadi narasumber di sini, ditanya panggilannya mau apa nih? Pakar konstruksi atau vendor BUMN atau politisi PSI? Saya bilang bebas dipilih ya kan. Terus dijawab ya udahlah kita bilang politisi PSI aja. Makanya tadi kata perkenalannya sebagai politisi PSI kan. Saya masuk PSI itu di awal 2024 Bang. Jadi sebelum ada Mas Kaisang ya, ketua umum sekarang ya. Jadi waktu itu mau nyalek. Intinya pengen nyalek lah. Dengan segala kunjungan-kunjungan ke rakyat yang saya lakukan saat itu. Biasalah ya, kata kasarnya ngejilat ke rakyat ya Bang ya. Ngejilat ke rakyat ya. Saya punya follower, subscribers, netizen lah ya. Semua udah pedes-pedes lah ngomong gitu. Wah ini mah turun ke rakyat hanya untuk cari muka supaya jadi ya. Mana berani nanti ngurusin permasalahan utama negara. Mana berani nanti lawan ketua umumnya ya kan. Apalagi partai kecil. Itu saya baca semua Bang. Ya kan. Saya punya penonton dan komentar itu sebulan itu rata-rata sekitar 150 juta lah. Lumayan rame lah saya punya sosial media. Kenapa saya bisa konsisten sampai sekarang? Saat ini saya masih ramai padahal musim Pileg sudah lewat. Gara-gara satu warga Bang. Waktu saya turun ke bawah ibaratnya ngejilat cari muka. Warga ini di sebuah desa di Kabupaten Bogor, di Jonggol ke sana lah ya. Biasakan kita ke desa-desa kampanye ya Bang ya. Belum acara mulai, saya langsung disamperin, duduk di depan saya. Duduknya jarak dekat Bang. Kita duduk di lantai, langsung dipegang saya punya lutut. Dibilang, Bang, nanti kalau jadi, mohon jangan lupakan kami. Saya langsung merasa ini beneran atau ini film nih. Kan dramatis sekali. Kalimat yang dipakai persis yang saya bilang barusan. Bang, kalau sudah jadi jangan lupakan kami. Dia elu saya punya lutut, dia elu saya punya bahu. Jangan lupakan kami. Pas bilang kaminya itu,
dengan kata yang udah mulai gemetar seperti mau nangis, Bang. Apakah Pak Presiden kita ini pernah mendengar kata-kata itu secara langsung dari rakyat? Apakah menteri-menteri kita ini pernah mendengar kalimat tersebut secara langsung dari rakyat, muka ke muka? Apakah penegak hukum kita pernah mendengar enggak kata-kata tersebut, kalimat tersebut secara langsung dari rakyat? Ya, paling khususnya ini nih ya, apakah wakil rakyat kita, anggota Dewan DPR RI, DPRD Provinsi, atau kota kabupaten, pernah enggak mendengar kalimat seperti itu secara langsung? Dalam konsep pemikiran saya, Bang, politisi baru ini yang hijau, yang masih hijau nih Bang ya. Saya berpikir semenjak 3-4 tahun lalu, semenjak PSI udah mulai berisik nih mengenai RUU perampasan aset. Saya kalau dibilang politisi enggak juga sih Bang, hanya numpang nyalek aja waktu itu ya. Tapi dari yang saya berpikir saya ini masih rakyat biasa, masih rakyat kecil lah, belum pernah menjadi pejabat. Kayaknya ini kalau RUU dijadikan, kayaknya orang akan takut korupsi. Kita kan sering dengar lelucon-lelucon, koruptor itu hanya takut hartanya hilang, gak takut sama Tuhan. Iya kan? Pejabat-pejabat disumpahi pakai kitab suci waktu mau menjabat. Wakil-wakil rakyat disumpahi pakai kitab suci. Waktu dia pertama kali menginjakkan kakinya ke gedung tersebut, gedung dewan untuk disumpahin. Ingat gak sumpahnya? Pernah dengar nggak wakil rakyat bilang jangan lupakan kami? Nah kalau kembali tadi mengenai korupsi di sana sini, di tempat baik itu di pemerintahan, di BUMN. Ingat nggak 2 tahun lalu Profesor Mahfud MD bilang ya, 2 tahun lalu persis bulan ini Maret, barusan saya Google. Kalau tidak ada korupsi di negara ini, setiap rakyat bisa mendapati 20 juta per bulan ya. Per bulan Bang. Terus sekarang kita lihat di 2025 ini, sebegitu banyak kasus korupsi yang terangkat, sekian ratus triliun, bahkan sudah menyentuh 1 kuadriliun. Tapi negara masih bisa jalan ya Bang ya. Nggak dibilang bangkrut ya. Belum bangkrut ya Bang ya. Artinya apa Bang? Negara ini kaya raya loh. Kaya raya. Kalau kita mengetahui statistik, dan ini kan dilepas sama Menteri Keuangan kita di pertengahan 2024 kemarin kan, dibilang pembayar pajak itu kan tidak sampai 50% rakyat. Karena pemilik NPWP personal aja Bang, tidak sampai 50%. Dari rakyat 270 juta. Tapi negara ini kok bisa ada? Jadi dengan sebegitu banyak korupsi, tapi sebegitu sedikit angka NPWP, ibaratnya sebegitu sedikit wajib pajak, pembayar wajib pajak, tapi negara kita masih bisa jalan ya Bang ya. Masih bisa dicolongin 300 T, 100 miliar, 1000 T. Saking parahnya korupsi itu, akhir-akhir ini 3 bulan terakhir saya menjadi aktivis. 450.000 perak aja dimalingin di dunia pendidikan. Tiga bulan terakhir, kenapa saya sangat aktif di dunia pendidikan?
Karena keaktifan saya di sosial media banyak sekali melapor. Dulu tahun lalu banyak ramai mengenai jalan rusak infrastruktur. Rakyat melapor, saya perbaiki jalan rusak di Kabupaten Bogor, kadang-kadang di Jakarta saya perbaiki. Ibaratnya demi ngonten lah Bang ya, melapor. Ini PUPR kok nggak benar-benar nih kerjanya nih. Banyak yang ngeberes, materialnya salah, cara kerjanya salah. Itu juga adalah bagian dari korupsi karena tidak peduli. Kok nggak beres-beres nih jalan rusak. Terus melipir ke dunia pendidikan. Seorang anak melapor. Bang, saya seharusnya terima PIP, ini bantuan dari negara. Saya lihat, saya cek nama saya terdaftar dapat bantuan negara. Tapi kok saya nggak pernah rasain. Saya pelajarin secara teliti, ibaratnya udah jadi mini reserse lah ya. Oh ternyata begini toh. Lah bayangin Bang, kalau kita dari Profesor Romli bilang korupsi di kalangan elit, dari bawah sudah mulai Bang. Dari dunia pendidikan sudah mulai. Dari guru, nah ini saya jangan salah nih, nanti digoreng lagi nih. Dari oknum guru, oknum kepala sekolah, korupsinya sudah mulai dari bawah. Jadi kalau presiden kita mau bahas ini korupsi, benar-benar harus gebrakan yang luar biasa. Kuranginlah istilah koordinasi antar instansi. Kalau KPK bilang kita akan gas ini pejabat, kita akan gas kasus ini. Kenapa mesti izin ke presiden? Kayaknya baru di negara ini ada tindakan hukum harus izin ke presiden. Ini kebanyakan nonton film sih Bang, nonton film-film detektif. Kenapa Jaksa Agung mesti izin ke presiden? Ya mungkin kalau ahli hukum bilangnya ya kalau anggota dewan ya memang harus izin ke presiden. Itu benar, itu ada benar juga karena ada hukumnya ya. Tapi logiknya ya kalau penindakan hukum, kenapa harus minta izin? Ya namanya penindakan hukum, penindakan pidana harus tegas saja. Jadi Pak Presiden kita semoga benar-benar tulus. Semoga apa yang saya sampaikan barusan sampai ke telinga beliau atau mungkin penasehat-penasehatnya. Ya. Ini kata-kata yang langsung dari rakyat. Kalau sudah jadi, jangan lupakan kami. Itu benar saya dengar langsung. Saya ada rekamannya. Baik. Jadi Bang, semoga tulus ya Pak Presiden kita ya. Saya berharap. Kita semua berharap, saya juga pas pertama kali dengar, sangat senang. Waktu Pak Jokowi menang di periode kedua, saya sama teman-teman udah berpikir, wah ini akan ngegas nih. Kenapa? Nothing tulus sudah periode kedua ya. Akan digas nih mengenai korupsi ini. RUU perampasan aset kayaknya akan gol ini. Ya sudah ganti presiden gak gol-gol juga itu perampasan aset. Jadi itu Bang, dari opening dari saya Bang. Baik.